sama nih gitu ya. Jadi kita ganti terus biasanya tiap angkatan gitu ya, tiap angkatan ganti terus. Ini cover boleh ya, silakan bebas ya teman-teman, kreasikan, mangga ya. Kemudian ini pendahuluan dulu. Biasanya kalau ini masih pakai format yang lama. Sebetulnya format laporan perkembangan di modul, mohon maaf, di kurikulum Merdeka itu sebetulnya dimerdekakan sebetulnya ya ke guru-guru itu. Formatnya mau seperti apa? Apakah tadi yang sudah mungkin sudah diberikan oleh Bunda Yeni begitu ya pada teman-teman, atau memang mau mengikuti alur yang seperti ini boleh. Hanya saja ingat yang dimaksudkan nanti adalah setiap capaian ya elemennya gitu ya. Elemen yang 3 elemen itu teman-teman tuliskan. Kalau ini kan sudah fokus ke aspek perkembangan. Walaupun nanti di setiap elemen itu sebetulnya boleh teman-teman jelaskan per aspek perkembangannya. Misalnya nilai mohon maaf, capaian pembelajaran ada 3. Ada yang masih ingat apa saja? Nilai agama dan Satu kasih moral. papa nilai agama Nilai dan agama dan moral. Yang budi kedua pekerti. jati diri. Yang Oke, kedua jati diri ya, kemudian literasi dasar dan lain sebagainya ya. Jadi misalnya Kak Sipa mau menjelaskan tentang moral, berarti kan ada nilai agama dan budi pekerti di situ ya. Jadi boleh sesuaikan. Kalau di sini kan sama lah intinya sebetulnya yang ini tuh yang CP capaian elemen ke 1 gitu ya. Kemudian kalau fisik motorik masuknya di mana? Nah, ada yang tahu nggak fisik motorik masuknya di mana? jati diri, Bu. Jati diri ibu. Jati diri, betul. Kalau sosial emosi, Jati diri juga. jati diri juga. Kalau bahasa, Literasi. literasi ya. Kalau kognitif, di literasi STEM juga ya gitu ya. Jadi silahkan teman-teman untuk misalnya nanti di sini tulisannya capaian mohon maaf elemen nilai agama dan budi pekerti berarti isinya tentang keagamaan dan moral ya. Kemudian jati diri mau dibagi 2 misalnya ya. Berbicara dulu tentang fisik motoriknya silahkan. Kemudian nanti berbicara tentang sosial emosinya silahkan. Ini contoh ya, contoh teman-teman, walaupun ini tidak sempurna, tetap saja ada beberapa hal yang disoroti. Misalnya, Ananda berkembang sangat baik, ini sudah dengan bukti ya. Ketika teman-teman menyatakan sangat baik itu gimana? Gitu ya. Misalnya ia dapat melakukan berbagai gerakan terkoordinasi secara terkontrol, seimbang dan lincah seperti melompat ke depan dan ke belakang dengan 2 kaki. Ini berdasarkan video yang ditonton serta naik turun tangga tempat yang lebih kecil, tinggi atau rendah dengan berpegangan ya. Kemudian ini contoh realnya yang menggunakan apa ini? Kos kaki gitu ya. Jadi silakan teman-teman, Ibu, apakah fotonya harus 1? Enggak juga ya. Silakan teman-teman buat gitu ya, sesuai dengan yang ada. Tapi kalau untuk memudahkan, sebetulnya teman-teman boleh saja menggunakan yang 1 video itu karena isi 1 video yang kemarin aja ya, itu kan sudah sangat banyak ya. Nanti saya coba perlihatkan juga yang dari hasil yang kemarin ya Bu Yeni ini panjang ini teman-teman ini ngerjain evaluasi pembelajaran itu untuk tugasnya juga banyak ya. Ini Kak Syasha nih yang eh, ini ya. Kemudian sebetulnya berkaitan dengan ujiannya juga kemarin. Mohon izin sebentar ya. Pertemuan 8 untuk yang UTS-nya itu sudah lengkap ya teman-teman ya. Jadi sudah lengkap sebetulnya begitu ya kalau misalnya teman-teman mau meng-cross-check dari yang sudah dilakukan begitu ya, boleh dari sana gitu ya. Walaupun misalnya kenapa sih Bu Mira nanti ditambahkan lagi 1 video, khawatirnya teman-teman butuh gitu ya, butuh untuk apa namanya melihat begitu, melihat sejauh mana perkembangan yang tidak bisa teramati dari video yang sebelumnya gitu teman-teman. Jadi khawatirnya nanti ketika kemarin misalnya oh ada yang nggak ketemu nih di Bentley nih gitu ya. Tapi sekilas barangkali teman-teman sebagian besar sudah ada begitu ya setiap aspek perkembangan yang masuk ke dalam capaian pembelajaran yang harus muncul pada
anak ya. Ini saya coba cross check ya. Saya coba cross check ini teman-teman tidak ada yang selembar ya ngerjain observasi yang kemarin 1 jam penuh itu. Kalau kakak kelasnya sebetulnya ada 5 video tapi isinya hanya 8 menit 8 menit gitu. Jadi intinya mah sebetulnya tidak terlalu banyak juga gitu ya. Sama saja dengan teman-teman yang 1 jam gitu ya, 1 jam untuk melihat aspek perkembangan yang dilakukan gitu ya. Contoh misalnya eh, di yang running record yang sudah teman-teman lakukan itu kan ada beberapa yang misalnya anak band itu mengelus kepalanya lagi dan lagi gitu ya. Kemudian meminta maaf gitu ya kan. Kemudian ada kosakata baru nama hewan ya ketika dia menyebutkan unta gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman gali lagi. Jadi dari yang kemarin teman-teman videonya begitu ya 1 jam lebih gitu ya. Misalnya meniru ketika William menari gitu ya. Dia ikutan nari. Nah, itu masuk ke kategori yang mana? Berarti kalau bergerak itu kan di fisik motorik ya. Nah, ini tuh sebetulnya kemarin dipilihkan yang 1 jam udah memang itu khusus ya untuk Bentley dan juga apa namanya? Sebentar, saya izin stop saya dulu. Bentley dan juga William, tapi bisa membantu teman-teman untuk mengidentifikasi berbagai aspek perkembangan gitu ya. Nah, cukup sebetulnya ya, nggak perlu saya tambahkan video juga udah aja lihat lagi dari yang 1 jam itu gitu ya. Jadi teman-teman bisa recalling daripada harus nonton lagi video baru, nanti kan lebih ini ya. Jadi yang teramati saja yang bisa teramati gitu ya. Bahasanya misalnya ya apa nanti teman-teman kalau bahasa kan di literasi dasar ya 3 capaian pokoknya ya teman-teman dituliskannya. Jadi tidak per aspek perkembangan ini. Gitu. Itu ya teman-teman. Nanti kurang lebih seperti ini tapi wajib ada foto. Bu Mira kalau catatan pertumbuhan anak gimana? Ini nggak perlu masuk ya. Karena kalau jam-jam kemarin kan ada gitu ya. Tapi kalau yang Bentley ini nggak, saya sulit untuk cari video yang menandakan itu. Nanti eh, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Mohon maaf ini dia terlalu besar ya 400. Nah, ini komentar orang tua ini masih pakai yang format lama. Silahkan teman-teman mau di ini kan seperti apa. Nah, sebetulnya nanti teman-teman itu yang catatan perkembangan anak ini gitu ya. Ini kalau yang punyanya Kak Putri memang dilengkapi dengan apa namanya? Identitas dan skalanya gitu ya skalanya jadi Kak Putri dan teman-teman itu pada saat itu memang membuat daftar checklist Bu Yeni gitu ya daftar checklist yang kalau yang kuning ini berarti memang tidak teramati di dalam video gitu ya tidak bisa dilihat dalam video tapi kan di kurikulum Merdeka itu indikator itu bisa kita tentukan gitu ya bisa kita kembangkan sehingga memang ini tidak akan relevan lagi teman-teman menggunakan standar tingkat pencapaian perkembangan jadi nanti lampirannya apa yang dilampirkan itu adalah UTS-nya sama yang apa namanya kemarin sudah di eh, bisa dilampirkan gitu. Jadi lampiran ya, lampirannya boleh dicantumkan. Tapi yang pasti teman-teman boleh eh, buat secara naratif. Nih ya, contohnya ini yang anekdot yang dilakukan oleh apa namanya Kak Putri gitu ya. Dan ini videonya memang cukup banyak ya teman-teman ya. Ada 5 gitu. Dan termasuk ini boleh ini contoh yang penilaian hasil karya gitu ya. Jadi nanti boleh teman-teman cantumkan juga gitu ya. Apakah ada hasil karya yang dibuat? Ingat ya hasil karya itu bukan berarti harus berupa produk art and craft gitu ya, no gitu ya. Jadi kalau misalnya dia membuat gerakan baru gitu ya, itu juga hasil karya ya. Kemudian berbagai hal lah yang bisa di apa namanya kita analisis dari karya yang dibuat oleh anak gitu ya. Jadi kurang lebih ini nggak banyak ya, hanya 6 halaman, nggak banyak Bumi, banyak itu ya, banyak. Eh, tapi kan sudah dikerjakan sebetulnya ya di yang apa namanya di yang teman-teman buat di
UTS. Jadi nanti teman-teman satu hal yang bisa dilakukan, satu, download dulu UTS-nya lagi kalau lupa gitu ya. Cari lagi UTS-nya, buka lagi videonya. Sekarang mah harus pakai screenshot foto gitu ya. Jadi nanti screenshot fotonya ini nanti jelaskan tentang apa gitu, screenshot fotonya dan lain sebagainya gitu ya. Baru dinarasi kan, nggak usah terlalu banyak, nanti yang punya Kak Putri nanti diperlihatkan gitu ya. Dan memang eh, saya lihat juga ada yang mengerjakan UTS-nya itu cukup banyak ya, sampai 7 sampai 8 halaman gitu ya. Ada yang memang ringkes-ringkes gitu ya, udah we di 2 halaman kan gitu ya. Ada yang poin-poin saja yang dilakukan oleh teman-teman, tapi ingat ya teman-teman, saya meminta teman-teman ketika melakukan observasi itu adalah tuliskan dulu secara narasi di running recordnya. Kenapa? Supaya memudahkan teman-teman ketika nanti membuat narasi laporan perkembangan sebetulnya. Jadi kalau yang kemarin sudah berupa naratif, itu akan lebih enak sebetulnya gitu ya. Jadi tinggal memindahkan gitu ya. Oh iya ya yang ini pindahkan gitu. Bagian mana ya? Jadi dianalisis. Kan sudah dianalisis juga sebetulnya di interpretasi Bu Yeni. Jadi tinggal memindahkan. Tinggal memindahkan. Jadi laporannya ya cukup di dalam satu video itu. Dibanding saya kasih video lainnya gitu ya. Jadi harus nonton ulang kan, harus nonton lagi, bukan nonton ulang. Kalau yang kemarin mungkin nonton ulang tinggal screenshot gitu ya. Secara deskriptif kan teman-teman sudah ada. Jadi tidak terlalu banyak yang harus dilakukan gitu ya. Oke teman-teman, ada tambahan dulu atau ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silahkan sebelum nanti barangkali kita minta masukan juga dari Bu Yeni, barangkali tips and triknya kalau Bu Yeni bikin laporan tuh kayak gimana gitu ya. Mangga teman-teman, silahkan, ada pertanyaan dulu untuk eh, bahannya gitu ya. Bahannya itu sudah teman-teman bisa lihat gitu, cross check dari hasil UTS gitu ya, dan juga tugas ya, tugas di pertemuan ketiga ya, di pertemuan ketiga boleh teman-teman lihat gitu ya. Kan ada dua ya, ada dua ya video yang sudah teman-teman analisis. Yang pertama itu eh, menggunakan catatan otentik ya, walaupun sebetulnya intinya adalah anecdotal record sih gitu ya. Kemudian yang kedua menggunakan running record. Sengaja running record kenapa? Karena running record ini alhamdulillahnya ya itu bisa membantu teman-teman untuk mendeskripsikan sebetulnya, mendeskripsikan eh, evaluasi ya, secara keseluruhan. Walaupun tentu saja kalau nanti pada kenyataannya mah teman-teman kan tidak bisa hanya dengan satu kali observasi gitu. Pasti ada observasi yang lain yang dilakukan gitu ya. Dan sekali lagi saya juga melihat tugasnya teman-teman ini sudah sangat luar biasa begitu ya. Em, Ketika sudah dikumpulkan oleh teman-teman, saya baca dan saya nilai itu luar biasa ya. Bagus gitu ya rata-rata yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya gitu ya. Dan enaknya ini bahkan ada yang poinnya cukup, bukan cukup, poinnya sangat tinggi nih di kelas teman-teman gitu ya. Poinnya ada yang sangat tinggi di kelas teman-teman untuk tugas dan UTS karena sudah dijabarkan per elemennya gitu. Jadi enak tinggal mindahin elemen nilai agama dan budi pekertinya apa gitu ya. Terus kemudian sudah dideskripsikan oleh salah satu dari teman-teman itu kegiatannya. Jadi ketika misal ya, saya berikan contoh, misalnya untuk nilai elemen nilai agama dan budi pekerti, itu Bentley memiliki atau menunjukkan sikap sopan. Contohnya saat dia mengucapkan terima kasih ketika orang lain memberikan bantuan gitu ya. Itu yang apa namanya? Yang tugas ya, yang tugas penilaian otentik gitu ya. Walaupun sebetulnya penilaian otentik itu ketika di awal dilakukan itu mirip kayak anecdotal record gitu. Dan mirip running record karena kalau anecdotal record dilakukan di awal itu kita kan merasa semuanya penting gitu ya. Jadi pasti dituliskan semuanya. Itu ya teman-teman ya. Jadi selamat merangkum sebetulnya dari dua tugas, dari satu tugas dan satu UTS. Kemudian nanti rangkum teman-teman buat narasi di laporan perkembangan. Kalau yang ini bedanya apa?
ya teman-teman boleh hias ya, supaya lebih enak nih dibaca oleh orang gitu ya. Kemudian apalagi foto ya. Jadi harus ada bukti. Kemarin kan sudah dikenalkan juga tentang foto berseri. Barangkali mau ada nih yang fotonya yang bisa dilakukan gitu ya di screenshot oleh teman-teman di video mau di video. Nanti Kak Sasha saya kasih lagi tautan videonya ya, yang dua-duanya gitu yang digunakan di awal. Jadi takutnya teman-teman mananya udah dihapus tautan videonya gitu ya, yang bagian mana. Nanti saya share lagi. Jadi teman-teman bisa nonton ulang screenshot gitu. Kalau yang satu itu kan tidak lama ya sebetulnya kemarin itu. eh, Kalau untuk yang satu itu hanya 13 menit. Bu Yeni langsung 13 menit. Yang satu lagi 1 jam sebetulnya Bu Yeni. Jadi kurang lebih 1 jam 20 menitan gitu. Jadi 1 jam setengah gitu ya. Lebih dari kakaknya sebetulnya. Tapi kalau kakaknya mah memang videonya pendek-pendek gitu. Kalau saya jadi yang 13 menit, 13 menit, 13 menit. Tapi digabungkan gitu ya. Kalau teman-teman mah enggak satu, dua video tapi panjang gitu ya. Yang satu panjang 1 jam. eh dan yang satu lagi yang 13 menit itu. Tapi semuanya sebetulnya itu mumpuni. Kenapa saya nggak harus tambahin? Tadinya kalau kurang saya tambahin videonya, tapi kasihan gitu ya teman-teman nanti kalau harus nonton yang baru gitu ya, takutnya ngulang lagi. Harus bikin dulu running record yang baru gitu ya. Jadi bisa pakai yang lama aja. Gitu ya, supaya memudahkan. Nah, deadline-nya mau kapan nih? Saya tanya dulu Pak Eja. Pak Eja terakhir pengumpulan nilai kapan saya? 13 Juni ya? Oke, berarti teman-teman karena 13 Juni itu hari Senin, teman-teman maksimal mengumpulkan di hari, sekarang hari apa sih, Bu Yeni? Atau Bu Yeni itu apa? Bu Hari, Mira nggak hari tahu. Rabu, Bu. Hari Rabu sekarang ya. Oke, teman-teman terakhir mengumpulkan tanggal 10 ya, 10 Juni ya. Coba kita lihat. Oke, 10 Juni ya. Karena saya harus input tanggal 13. Jadi lumayan ada 2 hari lah untuk mereview gitu ya semua laporan teman-teman. Itu ya, dicatat tanggal berapa? Tanggal 10 ya, maksimal pengumpulan. Oke? Itu ya teman-teman pengumpulannya di mana? Di spot. Nanti saya bukakan spotnya ya untuk di pertemuan ke-16. Itu barangkali pengantar dan bukan pengantar atau ya pemberian tugas dari saya Bu Yeni untuk UASnya teman-teman semua. Barangkali ada masukan dari Bu Yeni, mangga berkaitan dengan laporan perkembangan karena hari ini kita hanya mereview itu ya Bu Yeni ya. Tapi kalau ada Oke. yang mau disampaikan oleh Bu Yeni kembali, mangga silakan. Oke, siap Bu Mira. Wah, seru banget ya harus apa namanya bikin dari video jadi laporan perkembangan. Luar biasa tantangannya itu. Semangat teman-teman. Apalagi tadi videonya ada sejam ya, sejam lebih gitu ya. Semangat. Terus di sini teman-teman ada kendala nggak? Kalau misalnya kan tadi tuh saya lihat itu apa namanya itu teman-teman sekarang harus di kurikulum Merdeka ya. Penilaiannya harus kayak tadi mencakup 3 capaian elemen perkembangan. Ada kesulitankah? Ada yang mau dikonsultasikan juga boleh? Sok, silahkan. Soalnya kan kemarin juga saya udah beberapa bahas tentang apa namanya itu kayak kalau misalnya sudah mencapai bukti-buktinya diungkapkan. Sudah bisa kan ya? Udah pada hebat-hebat lah kayaknya teh. Sok, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya, Bu, ini tuh termasuknya kecapaian mana sih? Kalau ini tuh masuknya kecapaian mana sih? Barangkali udah ditonton nih videonya, udah dicatat. Tadi Bu Mira ternyata banyak banget ya penilaiannya ya Bu Mira. Kalau di Betul. kurikulum iya ada running Hmm. record, yang kayak gitu wah. Kalau di TK pakai kayak gitu, Iya, enggak kayaknya ya Bu Yani kalau di TK itu hanya kasus khusus aja biasanya ya yang menggunakan betul, running record. Karena betul. biasanya nanti guru-gurunya tersiksa kalau harus melakukan running record ya. Karena itu dari awal sampai akhir. Jadi Akhir ketika bener Bu. waktu Aduh itu ya Allah itu. survei, sebetulnya Bu Yani pernah survei ya, saya tuh ke guru-guru apa sih sebetulnya yang dilakukan gitu ya ketika evaluasi kebanyakan guru-guru menyampaikan anekdotal Iya, anekdotal record. Jadi kalau anekdotal record itu kalau teman-teman mungkin masih ingat ya penjelasan di awal anekdotal itu tidak semua anak itu memunculkan kejadian penting. Jadi Kak Sylvia mungkin hari ini mencatat 2 anak gitu ya, besok mungkin mencatat berapa anak gitu ya dan lain sebagainya.
Sisanya yang lain menggunakan apa? Biasanya menggunakan rating scale berupa checklist gitu. Checklist tapi berskala gitu ya. Walaupun sekarang di yang apa namanya kurikulum Merdeka, Bunda Yeni memang penekanannya lebih baik tidak berskala katanya. Lebih baiknya itu menggunakan muncul tidak muncul. Tapi kalau muncul Ya, tidak muncul juga kan harus dinarasikan ya. Jadi munculnya betul. itu apakah dengan bantuan, munculnya itu tanpa bantuan gitu ya. Nah ini tuh eh tetap aja jadinya kayak ada skala. Bedanya memang muncul tidak muncul ini akhirnya dinarasikan gitu. Mm-mm, Narasikannya itu betul. benar-benar detail. Nah, itu yang agak menyulitkan. Jadi kadang guru-guru udahlah masih pakai skala juga it's okay gitu ya, tidak ada masalah gitu ya. Jadi checklist skala BBMB, BSH, BSB masih digunakan terkadang gitu ya. Dan banyak malah yang menggunakan masih menggunakan skala itu gitu ya. Em, dan tidak salah ya teman-teman. Jadi silahkan itu diperbolehkan kok asal jelas gitu ya. BB itu apa, MB itu apa namanya BSH itu apa, BSB itu apa. Dan yang paling apa namanya perlu dikuatkan lagi sebetulnya di kurikulum Merdeka itu tadi mengedepankan bukti ya teman-teman, mengedepankan bukti. Makanya ada foto berseri itu salah satunya muncul foto berseri itu karena kadang guru itu fokus ke yang rating scale tanpa dia mendokumentasikan si kemampuan anak itu muncul. Sedangkan kalau orang tua inginnya ada bukti nggak sih kan yang Hanu? Ada ya, misalnya anak saya sudah bisa menggosok gigi tapi nggak pernah ketahuan gitu. Misalnya anak saya bisa cuci tangan tapi nggak pernah ketahuan. Makanya sebetulnya guru-guru sekarang itu ya wajar dia pakai handphone asal jangan buka FB atau TikTok gitu ya, atau Instagram gitu ya ketika ngajar. Tapi si kamera itu benar-benar digunakan untuk dokumentasi aktivitas yang dimunculkan oleh anak, terutama untuk capaian pembelajaran yang memang dicapai gitu ya di tiga elemen capaian gitu ya di tiga elemen capaian pembelajaran tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir sebetulnya ketika nanti membuat laporan perkembangan masih ada yang miss, terutama ya di video ini kan wajar hanya 1,5 jam teman-teman harus menilai semua gitu capaian pembelajaran gitu. Walaupun sebetulnya Bu Yeni, saya sampaikan tadi, bahkan ada yang sangat menonjol ketika saya nilai yang UTS-nya gitu ya, sudah sangat detail dengan capaiannya. Jadi ini sebetulnya kalau yang salah satu yang menonjol, salah satu hampir semua rata-rata menunjukkan itu. Tapi yang ini sangat detail gitu ya. Salah seorang di kelas 4B ini yang detail itu tinggal memindahkan Bu Yeni. Enak sebetulnya ya ketika saya lihat wah ini mah tinggal ngalihkan gitu ya, tinggal ngalihkan dari laporan eh apa namanya dari laporan penilaian otentik dan juga running record gitu ya. Jadi di running record sudah di benar-benar di komentar dan interpretasinya tuh sudah ada, terus nanti tinggal didorong bukti dan fotonya aja sebetulnya. Jadi nanti apalagi kan sebetulnya Bu Yeni di running record dan penilaian otentik yang diberikan ke teman-teman itu saya selalu mewajibkan menuliskan menitnya. Jadi di menit berapa? Jadi kalau mau foto kan tinggal pindah ke menit itu ya. Oh, foto gitu ya. Oh, foto itu loh. Ya kenapa makanya eh recordnya teman-teman itu gitu ya ketika membuat running record, anecdotal record, time sampling, event sampling dan lain sebagainya itu akan sangat membantu ketika teman-teman bikin laporan perkembangan tuh itu. Dibanding teman-teman harus bikin laporan perkembangan tanpa membuat apa namanya hasil observasinya dulu gitu ya. Jadi akan bingung gitu ya. Ini dinarasikannya gimana. Dan tolong teman-teman tidak boleh ada apa? Ada judgement ya ke anak ya. Gunakan bahasa yang positif ya. Jadi kalau ada anak anak ini misalnya Bento itu pukul kakaknya gitu ya. Pukul kakaknya berarti kan dalam kondisi tertentu di dalam aspek sosial emosinya dia ada beberapa hal yang belum oke misalnya ya. Gimana cara menyampaikannya? Berarti kan beberapa perilaku yang masih perlu penguatan gitu ya atau stimulasi pada Bentley apa gitu. Jadi bukan menyalahkan Bentley ini masih arogan misalnya atau misalnya Bentley ini sangat agresif gitu. Ini nggak boleh. Nggak boleh ya. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman, tuliskan dengan kalimat yang positif dan
apa yang bisa membantu kita tahu apa yang perlu ditingkatkan pada anak gitu. Jadi jangan sampai laporan perkembangan kita itu kayak cerpen tapi nggak bisa kita pahami juga nggak boleh gitu ya. Atau bisa kayak cerita tapi nggak bisa kita maknai juga itu nggak boleh gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau yang Teh Putri ini sudah saya pernah share nggak sih? Belum ya? Belum ya Kak Sasha ya? Nanti saya share ya Kak Sasha ya. Ini contoh yang Kak Putri. Walaupun tidak optimal ya, artinya tidak, poinnya kan tidak 100 gitu ya. Jadi tapi sangat-sangat besar sebetulnya. Melebihi dari 93. Artinya sudah A-nya juga udah agemuk gitu ya. Nah, ini boleh teman-teman lihat gitu ya, cara pemilihan diksinya dan lain sebagainya gitu ya. Silakan. Kalau mau layoutnya seperti ini boleh, hanya tinggal tadi tolong aspek perkembangannya diganti dengan capaian elemen apa gitu ya. Nanti di elemen itu baru teman-teman mau jelasin dulu yang mana nih, moralnya dulu, agamanya dulu, apakah Bentley ada agamanya gitu. Pun Bentley waktu pas ke Dubai itu pakai baju Muslim ya, maksudnya em, tapi kan agamanya bukan Islam sebetulnya ya Bentley itu gitu ya. Tapi dia pakai kopiah gitu ya, pakai baju apa tuh gamis ya, gamis untuk laki-laki gitu ya dan lain sebagainya. Karena memang itu ciri khas budaya di Dubai ya. Kemudian misalnya nanti di Jati Diri mau yang mana dulu yang dibahas? Oh, fisik motoriknya dulu silahkan ya. Tapi nggak perlu dipisahkan sebetulnya antara fisik motorik dan juga sosial emosi. Jadi hanya beda paragraf aja. Tapi foto harus ada ya. Jadi fisik motorik dan fotonya ada. Ini yang sosial emosinya fotonya ada. Misalnya literasi dasar yang ketika berbicara fotonya ada. Ketika dia ini fotonya ada. Jadi ingat tetap saja ada sebetulnya ya aspeknya, tapi tidak dipisahkan per rinci itu. Gitu ya, teman-teman. Ada lagi Bu Yeni, tapi kayaknya teman-teman udah nggak sabar mau mengerjakan. Iya nih Bu. Wah, Mm-mm. mm, harus benar-benar rinci banget ya Bu ya, dari video, ditulis semua. Tapi emang bener sih kata Ibu Mira. Jadi kita harus bikin apa namanya itu rangkuman dulu semuanya, ditulis dari awal sampai akhir. Itu akan bisa memudahkan. Saya juga kalau misalnya di sekolah di TK gitu ya, kalau misalnya penilaian sumatif kita terakhir-terakhir memang memang akan sibuk sama menilai, maksudnya sibuk mencatat gitu. Karena supaya apa? Supaya nanti di laporan perkembangannya bisa bisa rinci gitu. Jadi bisa nggak sulit lagi nyari-nyari buktinya atau Mm-mm. nyari-nyari capaian yang apa sih tadi tuh ngawang-ngawang kayak gitunya akan susah gitu ya kalau misalnya kita nggak dicatat, nggak difoto, nggak diinget-inget gitu ya. Jadi Iya semangat, betul. semangat. Semangat katanya ya, teman-teman semuanya. Oke, ada pertanyaan dulu? Boleh Kak Aris? Ibu izin bertanya, kan ini tugasnya disuruh untuk ngejabarin yang kayak punya Teh Putri tadi ya, yang ada esesan fotonya. Betul. Iya. Nah, kalau misalnya kemarin aku ngerjain UTS-nya itu per per scene itu, misal dari menit segini sampai menit segini nggak sampai selesai, itu udah ada ya elemen jati dirinya, elemen sosial emosionalnya dan lain-lain. Hmm? Nah, tapi itu kan persin. Tapi kalau misalnya pengen dibikin yang kayak Teh Putri ini, berarti dari awal sampai akhir elemen jati dirinya tuh ada apa aja, elemen moral agamanya itu apa aja gitu, Ibu. Betul, betul. Jadi Kak Aris. Jadi kalau misalnya nanti Kak Aris cross check lagi, sebetulnya kan kalau di format yang Ibu kasih itu, teman-teman itu kan sudah diberikan kotak ya untuk elemen jati dirinya apa gitu ya, untuk elemen dasar literasinya apa. Itu ada kotak khusus di sebelah kanan dan itu kan sebetulnya bisa loncat-loncat gitu ya Kak Aris ya. Mungkin elemen jati dirinya ketemu di scene awal sampai scene keempat misalnya yang Kak Aris bisa lihat itu muncul. Tapi yang scene yang sebelumnya enggak gitu ya. Nah, artinya Kak Aris boleh ngecek lagi dari awal ya yang sudah Kak Aris cross check yang mana yang mana yang mana yang mana. Gitu. Sehingga nanti dirangkum oleh Kak Aris, oh jati diri teh ini aja. Ya. Ada berapa poin gitu ya. Oh, yang apa namanya? Untuk yang nilai agama dan budi pekerti apa aja gitu ya. Kemudian yang literasi step apa aja.
gitu Kak Aris. Jadi lihat lagi dari awal hingga akhir. Tapi kan teman-teman kalau untuk dokumentasi kan tidak harus semua scene-nya gitu ya, Kak Aris ya. Jadi boleh salah satu yang mewakili saja gitu ya. Kalau misalnya saya mah udah mau ada dua fotonya, nggak harus kayak Kak Putri gitu ya. Kak Putri itu kan hanya sebagai gambaran ini loh. Tapi kalau Kak Putri itu per aspek perkembangan ya Kak Aris, kalau yang Kak Aris dan teman-teman itu elemen, tiga elemen capaian pembelajaran, walaupun di dalamnya tetap ada aspek perkembangan gitu ya, ada aspek perkembangan yang muncul sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan gitu ya, Kak Aris ya. Nah, ya itu Ibu, aku tadi juga mau tanya tentang apa foto-fotonya itu dari Mm-mm. apakah semua foto scene yang menunjukkan ini dimasukin atau kayak salah satu aja nggak apa-apa gitu. Tapi Boleh makasih salah banyak satu, Ibu. boleh salah satu Kak Aris. Tapi tadi kan yang contoh Kak Putri sebetulnya ada yang di lampiran ya, lampiran yang menunjukkan hasil karya misalnya kalau Kak Putri kemarin. Tapi kalau teman-teman mau di kan kalau screenshot mah boleh ya, screenshot kelompokkan oleh teman-teman gitu ya. Kalau saya caranya biasanya saya screenshot nanti oh yang ini masuk ke mana. Jadi saya bikin 3 folder biasanya Kak Arij. Yang nilai agama dan budi pekerti, misalnya kemudian jati diri, literasi STEM. Jadi nanti screenshot yang ini masukin ke sini, masukin ke sini. Jadi kita kan bisa bisa mendeskripsikan apa yang ada di hasil screenshotnya. Gitu ya Kak Arij ya. Ya baik, terima kasih Ibu. Sama kita pakai video yang 13 menit atau yang 1 jam harus lupa Ibu. Dua-duanya, Oh, oke. boleh dua-duanya. Ya, Oke, terima kasih jadi Ibu. kalau saling melengkapi aja, pokoknya ada dua, yang 1 jam dengan yang 13 menit. Ya. Oke, tapi nggak harus nonton dari awal kan ya Kak Arija. Artinya kalau yang sudah ada apa namanya hasil UTS-nya kan teman-teman bisa lihat dari UTS-nya ya, mana yang menunjukkan ini tuh poin yang mana gitu Kak Arij. Oh, yang ini menunjukkan perkembangan ini di poin yang mana gitu ya. Jadi nanti bisa di cross check gitu ya, langsung oleh kita. Gitu. Oke, siap. Gitu Terima ya. kasih banyak Ibu. Oke, sami-sami ya. Sip. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Sebelum kita tutup ya, Bunda Yeni ya, untuk nanti teman-teman mengerjakan. Ada lagi Ibu mohon maaf, ini Bentley doang kan ya Bu? Bentley. Mau sama Oke. Williamnya, Enggak, enggak. Rich? Ya, terima kasih Ibu. Ini kayaknya langsung Udah pangan panik, Bu. yuk. Wah, tidak, Aduh, nambah tidak, lagi. tidak. Yang ngadi-ngadi katanya ya. Oke, Kak Hasya, boleh Kak Hasya. Baik Ibu, sebelumnya izin bertanya, berarti kita videonya menganalisis dua ya Bu, yang Bentley di Dubai sama Bentley yang ke minimarket. Apakah benar Ibu? Yes, betul. Kak Hasya, oh masih ada nih videonya kayaknya. Kak Hasya langsung ngecek tuh. Ini yang di Dubai sama yang ke minimarket yang beli udang kan? Ya. Iya Ibu. Ya Mm-mm. Allah, Bu, Ya, aku udah nonton loh episode itu. seru memang. Tapi Iya, biasanya Bu. malah kita ke distract sebetulnya Bu Yeni. Kan tugasnya kalau teman-teman mah mengamati ya, Iya. bersin. Kadang kita ke distracted nonton, Iya. tahunnya tadi gitu ya. Bawa alur Jadi ya, malah nonton iya, episode selanjutnya. iya betul. Tapi memang ini tantangan. Saya sampaikan bahwa teman-teman kalau di video bisa diulang, bener? Tapi kalau nggak di video, nanti real di lapangan. Bisa gitu reka Nah, ulang lagi. Ayo nak nah, lakukan lagi tadi apa? Enggak ya. Malah nanti bener, Bu. anak-anaknya bilang ini ngapain ini Nah, Bunda Sylvia nyuruh gini misalnya ya. Nyuruh balik lagi gitu ya melakukan perilaku yang dia sudah lakuin. Enggak ya. Jadi memang betul-betul ketepatan kita menulis. Makanya sebetulnya recording itu boleh teman-teman. Jadi video itu boleh. Hanya memang sekolah-sekolah tuh belum bisa afford itu ya, Bu Yeni. bener, Bu. Karena Duh, ya Allah, kondisinya luar kan kalau biasa. pakai kamera ya harus ada Iya. storage yang besar gitu ya. Terus, Dan lain ah, sebagainya harus ada yang menjangkau mengoperasikan. semua lagi, Bu. Yes, indeed gitu ya. Jadi agak susah gitu ya. Oke, itu barangkali teman-teman kita foto lagi di akhir. Silakan.